Ini ada pertanyaan bagus juga dari pakai baju putih. Dulu Kak Siska emang Hmm, pingin, dalam artian pingin aja atau memang udah berencana itu jadiin kerjaan buat nyari duit, konten-konten di awal-awal gitu? cita-cita malah, Hah? cita-cita. Wow, emang cita-citanya born to be a sporn star Kosan. ya? Yes, I am. Wah, kenapa nggak ya ini hal yang buruk sih. Kenapa nggak ngikutin langkahnya MS Bro gitu, pindah ke warga negaraan? Itu dia banyak banget pertanyaan. Tapi gara-gara itu kan kita jadi bisa ngobrol ya. Memang aku dari dulu pengen Bener, ngobrol betul, sama oh, ya Kak betul, aku Siska. masih setuju. Aduh. Iya, iya, iya. Eh, Mau ngobrol apa? Mau ngobrol apa? Mau ngobrol apa nih? ngobrol yang enteng-enteng aja lah tentang Boleh. politik Indonesia gimana? Enteng banget tuh ya politik emang. Politik di Indonesia emang dibikin enteng. Wah, Apa ya? Bentar. Eh, eh, apa nih? Kak Siska apa kabar? Baik, Mas Fe, sehat, luar biasa. Mas Fe, apa kabar? Baik, kurang Kurang sehat baik ya, ya, kurang Mas sehat. Fe? Kemarin aku lihat itu apa di timeline berseliweran katanya Mas Fe sakit. Tapi udah enak kan sekarang? Dikit, agak gak enak dikit lah. Apa yang dirasain? Bingung sekarang. Aku ngobrol sama Siska itu sesuatu hal yang aneh di kehidupanku. Jadi yang aku rasain lebih ke bingungnya, sakitnya kayak nggak kerasa banget Enggak, gitu. padahal oh gitu. Eh, Iya, padahal aku maksudnya nanyanya yang dirasain sakitnya. Katanya kan habis operasi. ah, ah, ah. Lancar kan? Kayak nggak kerasa ya sekarang ya. Kak? Aku habis operasi ya, bener kah? Kayak langsung lupa semua gitu. Oh gitu. Baik, baik, baik. Bentar. Ngobrol. Hmm, Santai Mas Bay, chill, chill. Ya, ya, sebentar dulu, sebentar dulu. apa yang boleh ditanyakan dan nggak boleh ditanyakan? Aku harus tahu bordernya dulu sih. Em, aku nggak ada boundary sih sebenarnya. Bebas mau nanya apa aja. Bebas ya. Bebas, 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 bebas apa aja. Aku yang rasanya nggak enak. Kenapa ya? Kok aneh banget aku anjing Gak bangsat. apa-apa, santai Biasanya tipe aja. kayak gini, sabar, relax. Sabar, Kita tenang, ngomong relax, intermezzo chill. dulu. Suara Ya, listrik ya, ya. itu Boleh, boleh. dari mana sih? Suara grounding mic parah banget loh. Nah, aku nggak tahu. Serius, aku nggak tahu soal itu. Aku Lo nggak pernah tahu equipment, peralatan, apa segala macam. logikanya Aku perkabelan serahin sama sih. tim gitu. Kebetulan ya. Ya mungkin besok aku akan minta tolong sama kru buat ngecek segala macamnya. Mungkin Hmm. berarti apa yang itu ya colok gitu ya yang nggak pas atau gimana tuh Mas? Kemarin kan sempet tim Kasiska ngasih tahu routingnya pakai mixer dan lain-lain. Harusnya kalau grounding kayak gitu itu masalahnya dari kabel yang dari mic ke ini, dari Ya. mic ke Oh, mixer. oh, Kayak kabel apa ini? XLR apa sih? kabel Kabel XLR XLR betul. kayak Harusnya kayak ya kurang katanya. kecolok atau enggak pas aja. Harusnya sih cuma masalah sesimpel itu. Oh, Harusnya ya. iya iya iya, iya mungkin. Jadi Jadi eh Kasiska tuh Dilan Pros. Enggak tahu ya. apa tuh? Dilan Pros gak tahu, ada seorang YouTuber gede di Indonesia namanya Dilan Pros. Dia Oh, katanya ngefans juga sama Kak Siska. Nggak tahu sama Dilan Pros. oh, oh, I appreciate. Belum belum kenal belum. Dia bilang Terima kasih. salam untuk Kak Siska. Salam balik Kak. Nonton nggak ini pasti? Nonton ya? Harusnya nonton tapi malu-malu gitu dia. Oh gitu. Hmm. Siap, siap, siap. Eh, Mhm. Bentar, aku sudah memikir pertanyaan, sabar. Iya ya. Atau gimana Bapak Kak? keren Kak banget. Siska yang enggak. Atau Kak Siska dulu yang nanya ke aku gitu biar lancar aja dulu obrolan. Tadi perasaan banyak di otakku tiba-tiba hilang semua ya. Kalau aku nanya-nanya apa ya? Mungkin seputar live streaming sih Oke, pastinya. oke. Karena kan Itu aku bisa aku juga jawab tuh. baru di live streaming. Hmm. Dulu kan live streamingnya nggak di YouTube ya, Hmm. di beda beda apa namanya Di beda mana TUCH live platform. streamnya dulu? PUCH Di mana tuh live streamingnya dulu? ada tuh di website Kipas Angin. Oh, websitenya Kipas Angin. Heeh. Dulu gimana sih? Aduh, ngapain aku bahas yang dulu ya? Apa sih TP ini anjing kemana-mana kan? Eh, ya, apa yang ditanyain di YouTube apa? Iya, kalau di YouTube kan ada nggak sih kayak jam-jam ideal atau
atau kita kalau mau live stream aja, enjoy aja. Soalnya kalau misalnya di apa sih namanya kayak platform lain itu kan kayak aku gitu kan. Sedangkan kalau di YouTube kan aku bener-bener baru belajar, bener-bener buta banget sama YouTube. Jadi kayak Hmm. aku bener-bener mulai dari, jadi harus banyak belajar gitu sih. Kayak YouTube. jam-jam ideal live Kalau jam ideal atau live, semua YouTuber itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Apalagi YouTuber yang memang udah komunitasnya gede. Aku contohin ada YouTuber namanya Windah Basudara. Dia mau live jam berapapun udah anggapannya prime aja itu, semua jam bagi dia prime. ya Sebenarnya kalau di YouTube itu jam prime itu gak selalu nomor satu, lebih ke gimana cara build community-nya aja sih. Gimana cara orang-orang itu attract, kayak kebiasaan, kayak yang sekarang itu lagi naik kan maraton kan, live-nya Arab dan lain-lain. Orang-orang di sana itu udah kebiasaan aja udah untuk nonton, walaupun nggak tahu apa, nggak ada ekspektasi bakal nonton apa, nggak ada bintang tamu. Ya karena udah komunitinya udah kebangun, kayak jokes-jokesnya mereka udah nyambung, ada jokes kayak kis kis kis, itu udah hal yang mereka relate gitu. Jadi kalau jam prime time menurutku masih belum ada. Kenapa sih Kak Siska tiba-tiba masuk ke YouTube? apa ya alasan masuk ke YouTube? Aku juga bingung sih sebenarnya karena pertama mungkin support dari tim dan kru juga, karena kan aku setahun di dalam tuh, jadi kayak aku benar-benar ketinggalan semua momen, ketinggalan semua berita dan teknologi ya, pastinya update apa yang lagi di yang lagi hype gitu kan. And then kru aku lagi kayak cerita apa segala macam, terus aku kayak ya udah, kenapa nggak kita gitu, kenapa kita nggak coba gitu, daripada kayak kadang tuh aku ada bosennya bikin konten atau produksi konten dewasa gitu ya, ada bosennya sendiri gitu. Jadi kenapa nggak kita coba tarik market atau audiens aku ke YouTube gitu. Aku penasaran aja, makanya ternyata hasilnya nggak segitu yang aku harapin, kayak yang di platform lainnya gitu loh. Makanya aku kayak secara angka ya ada yang nggak sesuai sama harapan itu secara angka. Iya, secara viewers atau subscriber gitu kan. Biasanya kalau misalnya di platform lain kan kayak oke lah signifikan gitu kan. Sedangkan ini kayak stagnan gitu loh. Gitu. Kalau aku masih penasaran gitu. Boleh bilang sih masalah branding ya. Maksudnya brandingnya Kak Siska kan udah kuat banget nih di dunia dewasa. Jadi harus memulai branding yang baru di YouTube, mau menawarkan apa nih. Dan yang jelas kan bisa aja sih menawarkan hal yang dewasa juga bisa, tapi aku nggak tahu arahnya Kak Siska ini di YouTube mau menawarkan hal apa. Mau menjadi streamer kah atau konten kreator kah atau apa gitu, yang ditawarkan itu apa gitu. Kok itu aku bertanya, yang ditawarkan apa Kak Siska? Maksudnya bertanya. mau menjadi persona yang baru kah atau persona yang lama atau gimana? Kalau aku sih pasti pengen persona yang baru, cuma agak susah ya Mas, karena aku secara nggak sengaja udah nge-self branding terlalu kuat, jadi bener-bener melekat dari tahun pertama sampai sekarang pun, jadi kayak aku juga mau lepas dari branding itu juga nggak mungkin gitu kan. Tapi pelan-pelan aku coba untuk mungkin membawa ke lebih yang bisa diterima di negara ini aja, gimana ya ngomongnya. Setuju, memang susah untuk dilepas dari persona itu, setuju. Yang ada di otakku pertama kali juga ya gitu memang. Iya benar. Kalau aku boleh saran, seharusnya kan Kak Siska kenal dengan beberapa stand up komedian gitu-gitu kan. Udah kenal sama Dono Pradana, siapa lagi? Banyak lah. Seharusnya banyak. Kalau di YouTube itu kuncinya 3 sih. Bisa pilih salah satu ya. Tapi Kak Siska udah dapat salah satunya sebenarnya. Jadi kalau aku riset di YouTube itu ada 3 tipe yang naiknya itu cepet. Yang pertama, dia memang udah terkenal duluan. Nah ini Kak Siska udah punya nih. Jadi sebelum bikin YouTube, Kak Siska udah terkenal duluan. Kayak banyak orang yang kenal seorang Siska E gitu, dan banyak orang yang pernah menonton karyanya Kak Siska E gitu kan. Terus yang kedua, bikin sensasi.
bikin sensasi. Kalau di YouTube itu banyak kayak ya klarifikasi lah atau bermasalah dengan YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, bikin sensasi. Yang ketiga klarifikasi, kok klarifikasi. Yang ketiga kolaborasi. Kolaborasi ini Kak Siska menurutku kan linknya udah banyak dengan konten kreator. Kolaborasi itu penting sih menurutku. Kak Siska kan pernah Iya, diundang podcast kan? Iya. Podcast tergede apa? Aku sih masih ya close the door. Oh pernah sama Om Deddy pernah ya? Pernah. Dan waktu itu view-nya berapa? Aduh, aku nggak ngecek. Kira-kira? Aku sih terakhirnya kayak 4 jutaan gitu sih. Nah, berarti itu sebenarnya kalau aku belajar dari situ, sebenarnya Kak Siska punya potensi. Yang diobrolkan di CTD waktu itu apa, seharusnya bisa jadi sebuah bahan referensi. Kak Siska tuh mau ngapain di YouTube gitu. Sambil ngerokok ya. Kak Siska nggak ngerokok? Nggak apa-apa. Enggak, kebetulan Mas. Nggak pernah ngerokok sama sekali? Enggak, cuma buat apa sih waktu itu syuting doang. Oh. Nggak pernah ngerokok ya? Tapi aku pernah ngeliat Kak Siska ngerokok loh. Iya, beda rokoknya kayak itu Mas. Iya, yang di syuting itu maksudku, yang di syuting itu pernah aku nonton. Iya. Kok aku awkward ya? Seharusnya aku lebih santai. Bentar, sorry guys, aku harus membiasakan diriku TP tenangkan hati, tenangkan pikiran, santai. Tenangkan jiwa. Tenang. Lucu banget. Gak lucu sih, ini bukan hal yang lucu. Ini suatu hal yang baru buat aku di hidupku. Bisa ngobrol sama seorang Siska ini hal yang baru di hidupku. Iya. Aku tipenya bukan yang menyiapkan pertanyaan gitu sih. Oh gitu. Jadi ngalir aja. Lebih enak nongkrong gitu kayak nongkrong gitu nggak sih? Kayak pada disiapin ya interview kerja Mas. Oke. Tapi deg-degan ini hal yang baru buat aku. Santai Mas, tenang. Tarik nafas. Kenapa Jogja, Siska? Kak. Pertanyaan bagus. Kenapa Jogja? Satu, aku suka sejarah, budaya, dan aku dulu pernah punya goals untuk mengunjungi semua candi di Indonesia bahkan. Ngapain semua candi? Datengin semua candi gitu? Iya, ya, ngunjungin gitu kan. Terus, dan aku waktu itu tahunya Jogja yang paling banyak candinya. Jadi aku datang ke Jogja. Emang suka yang besar-besar ya, Kak Siska ya? Iya, kebetulan candi terbesar di Jogja, di dunia kan di Jogja. Iya. Dan dibuat Buddha ya kan. Oh, gitu. Kenapa kok suka sama budaya? Maksudnya gini, apakah karena nilai historinya atau suka dengan, maksudnya suka dengan sejarah kah, atau karena bentukannya, atau karena cuma gedenya aja, atau apa? Kenapa suka dengan candi? Mencakup keseluruhan sih ya Mas. Jadi nggak tahu, aku dari SD, SMP, SMA tuh suka belajar ilmu sosial gitu daripada ilmu pasti kayak ilmu angka atau fisika gitu kan, matematika, lebih suka kimia gitu. IPS aku lebih suka ilmu sosial kayak sejarah, terus antropologi, sosiologi gitu-gitu. Pinter bersosialisasi berarti. Ya. Cepat gitu ya, kalau misalnya kenal habis gitu bisa langsung deket banget itu bisa tuh ya. Bisa. Pernah lihat tuh aku sama driver kalau nggak salah. Oh iya benar. Langsung karena aku sebenarnya sosialnya tinggi ya. Sosialisasi ya, jiwa sosialku tinggi. Sorry, mulutku nggak bisa kurem rasanya. Sorry. Nggak apa-apa. Kalau ada masalah tolong bilang gitu. Nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah, aman-aman aja Mas, tenang Mas. Tapi aku sendiri nggak enak ya. Kayak salah ngomong. Enggak. Tenang. Oke, suka sama ilmu yang sosial. Terus candi apa yang Kak Siska pernah datangi dan paling emis gitu? Aku suka Candi Ratu Boko sih. Aku baru dengar tuh, sorry. Aku orang Indonesia tapi nggak pernah dengar candi. Ntar aku googling. Ratu Boko. Ratu Boko. Oh, oke. Ntar aku lagi lihat fotonya. Aku paling seneng di situ. Oh, lebih ke gapura gitu ya modelnya ya? Ya. Bukan kayak candi Borobudur.
Di situ kenapa? Di situ kayak tempat buat apa ya, sunsetan, terus lebih damai gitu. Nggak tahu, aku ngerasa tenang aja kalau misalnya lagi stres, lagi apa, terus ke situ, terus kayak nikmatin udaranya, suasananya, anginnya gitu, seru aja Mas. Oh, oke. Nikmatin aja ya. Tolong jauhin dari kamera ya. Takutnya ntar nikmatinnya berlebihan gitu. Nggak apa-apa, sesuatu itu emang harus dinikmati, sesuatu yang indah itu memang harus dinikmati Aku Mas. ngasih saran. Takutnya nanti nikmati habis Iya, itu ada kamera. Kok aku pingin hal yang lain ya. Tolong jangan ya oh gitu. gitu. Gak usah bawa Oh, kamera gitu maksudku. oh enggak. Kak, aku malu sendiri yang ngomong kayak gitu ya. Kayak kita akrab banget gitu padahal baru pertama kali ngobrol kayak muncul Iya, aja makanya aku di juga mulutku anjing cocok, anjing. bagus, cocok Mas, cocok. Aku juga biasanya sama orang kan gitu, pertama kali ketemu, pertama kali ngobrol kayak udah Heeh, akrab banget kan. heeh, heeh. Jadi nggak apa-apa, santai. Heeh. Kalau pantai suka? Pantai suka, aku suka banget pantai. Memang aku pernah lihat Kak Siska di pantai pernah. Gak tahu kenapa ya kok bisa aku lihat ya. Ya, Ada itu waktu itu. Kayak waktu di oh belakang iya ada benar, batu benar. gede gitu. Pernah lihat Iya juga aku. benar, benar, Heeh. benar, benar, benar. Itu baru awal-awal sih, waktu Heeh. baru awal-awal gitu. Iya. Awal-awal suka main ke pantai. Tahun berapa itu? Awal-awal tinggal di Bali tepatnya itu aku Mas. Kan Bali kan penuh dengan pantai kan, Itu tahun jadi berapa itu ya? awal-awal tahun 2017 something kayaknya Mas. 2000 berapa? Aku baru bocah 2017-an kayaknya. Aku baru 2017. umur 2017-18 kalau aku nggak Hmm. salah ingat ya. Sumpah mulutku gak bisa direm anjing bangsat. Hei, mulut. Kau tahu diri. Kau jaga perasaan orang lain mulut anjing. Santai aja Mas. Jangan kaku, santai. Takutnya Kak Beneran. Siska Oh, tersinggung aman. gitu. No, at all, no at all. Santai aja, aku udah biasa di roasting kok. Dan seru malah. Oh, oke. Santai nih ya, santai lo ya. Iya, santai Ah, banget. Aku dari ah, tadi santai kok. Aman. ah. Kali yang ada di otakku pertanyaan-pertanyaan yang ya Allah. Ntar aku harus mencari yang aman nih untuk ditanyakan. Aku harus menjadi seorang Deddy Corbuzier yang Deddy Corbuzier apa sih yang ditanyakan? Enggak, waktu itu kan karena Siska datang ke Close the Door itu waktu itu pertama kali setelah bebas dari kasus yang pertama yang di Jogja juga. Jadi dia nanya karena tanya kenapa kok bisa, apa yang terjadi gitu-gitu. Terus permasalahan hukumnya seperti apa gitu sih. Oh, Mm-mm. sebenarnya aku Jadi banyak penasaran di sekali. situ sih di kasus yang kedua. Kan di kasus kedua aku kebetulan termasuk salah satu yang nonton tapi nggak nonton. Nonton itu cuma aku nyari Oke, nggak ngelihat ceritanya, nggak peduli sama oke. ceritanya, kayak nyari bagian nggak ada bagian yang aku harapkan. Ya udah kayak gitu. Oh, Di oke. kasus yang Benar, kedua, benar, di film benar. yang kedua tuh itu ku Setuju. cepetin, nggak ada ya udah gitu. Tapi kenapa bisa masuk Iya. penjara gitu? Nah itu dia karena apa ya, production house-nya yang ngegarap itu film pendek Hah? ternyata ilegal. Production house yang nggak ada film pendek ternyata ilegal. Ilegal dalam artian gimana? Dia nggak punya badan hukum Ilegal. gitu. Iya, dia nggak punya, dia nggak ngajuin itu film ke lembaga sensor filmnya. Jadi nggak lolos sensor, tapi tetap ditayangkan, tetap di-share, tetap Ditayangkan disebarluaskan di websitenya dia, di Hah? Kelas Bintang itu kan. Harusnya bukannya kalau misalnya ditayangkan kayak di YouTube dan lain-lain itu bukannya nggak masalah ya? Harusnya ya? Atau setiap film yang dibuat harus lewat lembaga sensor film dulu habis gitu boleh ditayangkan di YouTube? Nah, tergantung filmnya apa dulu nih. Kalau memang itu kan filmnya dinilai ada indikasi apa Pornografi. ke arah kejahatan seksual, iya. Terus? Itu. Jadi harapannya Oh, sih harus melalui lembaga sensor film dulu baru bisa ditayangkan. Cuma pada saat itu kenanya di ketika situ. sutradara dan produsernya udah terlanjur memproduksi itu film, sedangkan kalau untuk mengajukan satu film itu ke lembaga sensor film itu kayak text time, jadi dia pengen untung cepet, jadi ya udah nggak usah diajuin ke LSF tapi Oh, langsung ditayangkan. dijual sama dia. Maksudnya kayak film itu Oh, sebenarnya dijual. Dalam artian orang kalau mau nonton itu harus bayar. oke. Iya, jadi dia itu punya website Oh, sendiri Mas.
dia tuh cita-citanya pengen punya Netflix, kayak Netflix gitu ya, Oh, kayak masuk video akal atau kalau gitu. Iya, 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 OTT iya, iya, iya. gitu-gitu. Oh, Ya, pantesan. akhirnya dia menciptakan website sendiri dan dia bikin film-film yang ya 18 ke atas gitu lah, semi-semi gitu. Cuma emang gak ada adegan seksualnya sama sekali gitu, cuma kayak seolah-olah doang. Iya, memang kalau aku lihat sih nggak ada ya. Karena aku nyari Nggak tuh ada, pelan-pelan. pura-pura Ah, doang. nggak ada yang aku harapkan memang. Kayak aku rugi, aku Betul, udah download bergiga-giga tapi nggak dapat apa-apa. jadi betul, betul. Eh, Bajakan aja banyak kok mas. Iya, heeh. Kok malah aku cerita ya kalau aku nonton. Ya gitu. Oh, karena itu. Akhirnya, Tapi sorry, hmm, dibayar nggak? Maksudnya untuk main di iya, film iya, itu iya, kasih, iya, oh kasih sekali dibayar. Berarti secara iya, profesional. dibayar, dibayar. Iya, ya, aku minta professional fee dan aku Oh, juga mengajukan surat kontrak kerja sama juga. Terus aku heeh. minta skrip gitu. Alah. Berapa orang yang masuk penjara? Sorry. Maksudnya kena dihukum Hmm, 12 dari orang. 17, 12 orang itu 12. film. Hmm. 17 total. 17 itu totalnya. 17 total keseluruhan, 12 orang film, 5 orang lainnya itu kru termasuk si sutradara dan produsernya itu. Oh gitu. Wow. Aku baru tahu serius. Hmm. Aku soal hukum ada undang-undang kalau misalnya film dijual harus masuk lembaga sensor itu aku pikir yang cuma muncul di bioskop aja. Ternyata di digital pun harus Hmm. lulus lembaga sensor ya berarti ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Itu tuntutannya berapa tahun? Aku tuntutan 2,6, 2 tahun 6 bulan. Kenanya 1 tahun. Ada denda nggak? Ya, adiknya 1 tahun 1 bulan ada. Dendanya subsidi 1 bulan 500 juta. Dibayar atau enggak tuh? Atau dilakuin? Enggak, Dilakuin tetap aja. ngejalanin. Mm-mm. Wow. Wow. Ternyata seperti itu ya soal sorry, kalau dari rencana Kak Siska itu pingin kembali ke masa lalu di platform apa kincir angin tadi itu atau pingin ya udah rebranding ulang nggak mau bikin yang kayak gitu-gitu lagi atau masih nggak tahu nih atau masih Eh, aku udah memutuskan kalau misalnya keluar dari penjara tahun ini tuh, misalnya dari kasus yang sekarang tuh kan banyak banyak hal yang aku dapat gitu, yang hmm, aku bisa pelajarin gitu kan. hmm, Yang pertama aku nggak mungkin balik seperti Siska yang dulu gitu dengan konten vulgar apa segala macam gitu kan, karena hmm. sekalinya bukan sekali lagi udah 2 kali aku kena kasus dengan hal yang sama, nggak mungkin dong aku ngulangin hal yang sama untuk ketiga kalinya gitu Oke. gitu. Jadi makanya kenapa salah satu tujuanku untuk bikin live streaming di YouTube atau IRL nanti di YouTube itu. Jadi aku tetap Ah, dengan keseksianku atau as a pornstar kalau orang bilang, mhm, dengan self branding aku yang kuat itu sebagai Siska yang ya bokep banget, hmm, tapi aku bawa ke YouTube gitu. Jadi nggak bener-bener terang-terangan kayak aku waktu dulu waktu hmm. underground gitu. Oh, oke, oke, oke. Oh, Jadi pingin rebranding tapi beda platform yang berarti secara secara konten berkurang jauh nih. Berarti kontennya udah harus ke arah kreatif. Kan kayak gitu kan. Mau bikin ya konten apa ke betul. depannya Betul, kayak betul. gitu. Udah ada bayangan nggak? Siskae nge-game misalnya kayak gitu. Siskae main game, Siskae apa? Bikin konten vlog, jalan-jalan, Iya, iya, Siskae udah banyak banyak. bikin. Sebetulnya sebelum aku ditahan, sorry aku potong mas. Jadi Hmm, sebelum aku ditahan kemarin tuh aku udah stok konten banyak banget. Aku kayak lagi traveling kemana, terus aku lagi bikin. Aku kan suka banget masak sama olahraga kan. Jadi aku oke. udah stok konten ketika aku kegiatan masak atau lagi gym atau lagi adventure apa ngelakuin Hmm. olahraga kejar apa gitu udah banyak banget stok kontennya gitu. Jadi emang udah ada arah ke sana. Tapi tiba-tiba aku dipanggil jadi ya udah ke hold dulu Dan sampai konten akhirnya itu aku nggak diupload. listening aja gitu. Belum. Hmm. Sebenarnya kalau kalau konten sekarang sorry ya, aku bilang kan konten kreator udah banyak nih. Mm, Ini cuma sharing aja, cuma aku ngasih ide konten maybe. mm, Ide kontennya itu harus next step, misalnya masak nih. Misal nih ya, mm, masak misalnya masak tapi di publik.
Jadi nggak di dapur nih. Hmm. Misalnya masaknya Hmm. dibawa ke pinggir pantai, bahan-bahannya udah masak di pinggir pantai. Kalau misalnya Iya betul. ada challenge apa lagi, misalnya untuk nge-gym. Nge-gym challenge-nya apa ya? Aku bukan orang nge-gym ya. Eh, biasanya ada gitu. Jadi konten yang biasa dibikin sesuatu hal dinaikkan levelnya lagi. Hmm. Biasanya sih kayak gitu yang naik gitu. Dan kolaborasi yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya Iya mau sih. nge-gym, coba kolaborasi sama Aderai maybe yang memang punya punya niche Iya. gym, atau masak Hmm. ya kolaborasi sama yang memang niche-nya masak, dalam artian udah gede di dunia masak kayak gitu-gitu sih, Hmm. yang kolaborasi yang paling penting sih. Setuju. Siap, siap. Ada juga kalau misalnya mau bikin konten game itu ada YouTuber namanya TP46, itu mungkin bisa kolaborasi sama dia, juga asik juga tuh dia, Iya, boleh tuh. orangnya Ajarin asik game ya, gitu. Mas. Iya, Ajarin game. bu- Bener-bener aku nggak bisa main game tau. seru loh ngegame tuh. Iya harusnya iya Hmm. seru. Lihat orang sih seru. Tapi aku nggak tahu, nggak bisa dari dulu. Cuma bisanya Super Mario mulu. Kan itu udah bisa main game aja. Pasti pernah main game kan? Pernah main game, tapi Akhir-akhir kayak ini main game kalau apa? kayak gitu nggak ada sama sekali. Yang kemarin itu apa tuh? Balapan mobil yang gitu-gitu doang. Kayak bocil aja bisa main itu. Ya, tapi serunya kalau itu kalau sama temen kan bisa lucu-lucuan, ditabrak-tabrakin kayak Iya sih. gitu-gitu sih. Itu yang Lucu banget aku harusnya kalau main itu dijual. asli. Banyak banget kayak, ya menurutku sekarang live streamer kebanyakan harus kolaborasi. Kecuali Winda ya. Hmm, Winda Basudara tuh aneh banget, dia nggak kolaborasi tapi bisa gede. Kebanyakan hmm, streamer sekarang kayak punya grup-grup sendiri gitu loh, punya grup main game bareng. Ya, yuk hmm, kita hari ini main hmm, game ini bareng-bareng. Ya seru-seruan aja, lucu-lucuan kayak gitu. hmm. Tapi tuh Hmm. apa? Studio gamenya Mas David cakep banget tau. Oh ini, Banyak ini ya. Heeh, eh banyak action bu- figurnya, banyak bukan orangnya ya. cakep juga sih. Amin. Aku bi Udah aku biasa aja, jangan salting. jadi bingung aku kan. Aku yang mancing, aku yang bingung anjing. Apa ya ini, balik lagi vlog, Heeh. terus game, terus Hmm. apa ya, niche baru. Oh, horor pernah nyoba nggak? Niche horor. Pernah sekali tapi gagal. Apa itu? Aku nggak pernah nonton yang itu. Belum ke upload, belum ke upload. Oh, belum Banyak banget diupload. konten tapi belum ke upload. Gagalnya kenapa? Belum mulai udah pada kayak apa ya? Anjing. Udah pada aneh nih, gitu kan. Belum mulai udah takut sendiri. Bukan takut, lebih ke, udah kejadiannya udah aneh-aneh banget, udah aneh. Contoh. Waktu itu kita lagi di daerah gunung di Jawa Tengah gitu kan, kita udah mau Ah, nyoba, ini ah, ada rumah kosong apa segala macam. Tapi ah, kan kita banyak harus izin kemana dulu apa segala macam gitu kan. ah. Tapi dari situ udah ada yang muntah-muntah, udah ada apa gitu. Jadi udah deh nggak Itu usah deh. malah seru loh. Malah itu poinnya di situ. Ya, masalahnya kalau ramean sih nggak masalah ya mas. Kan cuma 3 orang, yang satu serupan, ntar akunya lari, yang satu kayak mana? Loh, menurutku ya, maksudnya dengan mungkin Kak Siska kan punya modal modal tim, modal kamera, modal alat dan lain-lain. Iya, Misalnya nginep 3 malam di situ gitu, dibikinin konten, itu pasti ada banyak yang penasaran. Gimana ya? Bukan lagi ngelihat Siskae-nya doang, tapi ngelihat kontennya. Kebanyakan kan, sorry, orang ngelihat Siskae udah pikirannya langsung ke bokep bokep gitu gitu kan. kan, udah pasti ke Kali bokep. gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan konten yang kayak gitu, bukan yang lagi yang dilihat Siskae, tapi yang dilihat horornya Hmm, itu tadi. Apa ini yang terjadi kayak gitu-gitu. iya sih. Tuh. Oke, noted. Masuk ke catatan. Terima kasih Mas Tif. Itu saran aja sih. Aku juga Nah, bingung. iya kan? Iya. Terima kasih. Makanya aku juga, Hmm, berarti kan aku dapat insight gitu. hmm, Ngobrol doang. Insight. hmm. Good thing. Seru kalau misalnya nggak sendirian, misalnya sama teman-teman Siskae yang cewek, jangan cowok. Jadi cewek 2 orang Hmm, atau 3 orang gitu. Ya udah, itu dikamerain hmm, 3 orang dalam rumah hmm. berhantu, rumah apa ya, rumah angker 3 hari tuh kayak Kosong gimana. gitu ya. Hmm, Itu pasti jadi iya sih. sesuatu hal gitu. Tiba-tiba
Iya, siap. Apalagi konten yang bisa banyak sih, karena seorang Siska E udah punya nama. Dulu kan Deddy Corbuzier disulap kan. Orang-orang niche-nya seorang Om Ded itu sulap. Begitu dia bikin masuk ke YouTube, dia bikin hal yang baru, bikin vlog ya. Orang sekarang udah lupa sama sulapnya, dan mungkin banyak orang yang kenalnya Deddy Corbuzier udah bukan sulap lagi tapi dari podcast gitu kan. Menurutku seorang Siska E punya potensi itu juga suatu saat. Orang lupa dengan apa ya, pornonya atau dengan bokepnya, tapi dengan karya-karyanya Siska E. Menurutku sih possible banget dan banyak banget yang bisa kayak gitu. Nah, tapi kadang emang gitu ya Mas, kadang kalau kita mau one step pengen bukan berubah yang gimana, kayak pengen lebih baik aja gitu kan. Ada aja gitu ya kan yang narik atau apa gitu kan. Kalau dapat sekalinya pengen kayak udah deh kontennya udah mulai yang positif aja dulu dikit gitu. Tapi kayak nawarin makin banyak. Ya memang gitu. Swifting itu yang paling susah memang. Dan iya benar. Apalagi berubah jadi lebih baik itu kayak godaannya gede banget emang. Tapi balik lagi ke niat mau berubah jadi lebih baik atau enggak, atau balik lagi ke omongan Kak Siska yang tadi, mau jatuh di lubang yang sama ketiga kali kah? Iya, janganlah jangan. Jangan. Enggak kok Pak, tenang. Apalagi ntar aku mikir konten Siska E. Konten Siska banyak sih sebenarnya, serius yang ada di otakku itu. Kalau ide kreatif banyak banget, tapi lebih ke mau jalaninnya atau enggak. Karena gini, konten kreator itu sorry banget aku harus ngomong kayak gini. Beda dengan yang di aplikasi kincir itu. Kalau di aplikasi kincir langsung terus banget tuh duitnya. Ya namanya hal yang salah, deres banget duitnya. Emang aku yakin pasti deres banget duitnya kan. Sedangkan kalau menjadi konten kreator itu grindingnya susah. Dalam artian bisa aja setahun 2 tahun nih nggak dapat apa-apa nih. Cuma berharap dari endorsean doang nih. Tapi begitu udah gede, udah ngalir aja gitu. Nah, seorang Kak Siska mampu nggak untuk apa ya, dalam artian bertahan di situnya gitu loh. Itu yang jadi tantangan, soalnya mungkin sebelumnya dapat easy money kan jatuhnya di. Oh enggak dong. Oh yang di kincir tuh nggak easy money? Enggak. Nah dulu, aku juga sekalian mau ini ya Mas, bukan clarify sih, cuma kayak ngasih tahu aja kalau misalnya kita dibilang NSFB content creator itu, kalau orang bilang easy money itu sebenarnya salah. Sorry to say, kalau misalnya kita dibilang kayak asal tinggal ngangkang apa segala macam, tinggal posting badan tuh sebenarnya enggak. Kadang gini, kita juga spend money buat treatment, kita juga spend money buat perawatan apa segala macam agar mempercantik apa segala macam. Kalau misalnya kita nggak bagus, nggak mulus, nggak mungkin dong kita bisa jualan. Even though itu cuma video atau foto. Masuk akal. Oke. Satu. Kedua, kita setiap mau bikin konten konten NSFW gitu pasti perlu modal yang namanya kayak kostum, lighting, kamera. Oh, sendiri itu produksinya ya? Gitu. Oh iya. Oke. Oh iya, kalau emang orang di luar sana bilang itu easy money, I'm sorry, enggak sih sebenarnya. Tetap perlu modal apa segala. Belum lagi ntar kalau misalnya buat bayar talent, kalau misalnya kita perlu talent objek atau apa gitu kan, tetap kasih dia feedback atau fee lah kasarannya gitu. Oke. Jadi enggak yang easy money banget kalau buat Siska. Ini viewerku banyak yang nggak setuju dengan kata-kata easy money. Mohon maaf kalau aku salah ngomong, karena aku nggak pernah bikin konten kayak gitu. Yang aku tahu kan cuma dari si MS Bro pernah bilang penghasilannya berapa dan itu MM-an gitu. Ya dari situ aku langsung berpendapat kalau itu easy money. Ya mungkin bagi sebagian orang memang ya, karena kan gampang banget nyari duit cuma modal gitu doang, enggak sih sebenarnya. Oke, misalnya si Miss Blue juga begitu, kayak dia pasti perlu modal, kayak misalnya harus ke negara mana dulu. Emang dia ganti keluarga negara juga bukan suatu modal untuk punya konten porn. Ya kan dia juga spend money untuk melepas warga negaranya kan. Setuju nggak? Ya nggak murah.
Iya benar. Hmm. Kedua dia juga harus apa ya, beli kostum atau ya apa booking tempat apa apapun itu lah, whatever pasti pasti ada sebenarnya juga, dan itu dinamakan modal untuk content creator NSFW gitu mas. Oh, oke oke oke. Paham Itu. paham. Ya mungkin berarti kalau aku boleh bilang YouTube ya seperti itu, modalnya banyak dalam artian nggak tahu nih akan laku atau enggak, nggak tahu Betul. akan ini atau enggak, dan mungkin yang beda proses kreatifnya juga. Berarti di content and not safe for work itu juga NSF itu juga bukan butuh proses kreatif juga kan? Ya berarti Betul. hampir sama, tapi beda rasa. Kalau ini Ya, aman dari segalanya, maksudnya aman dari hukum, aman dari sorry kalau aku bilang moralitas. Kalau yang di sana kan benar-benar udah, kalau di Indonesia ya hukum Indonesia udah hukum yang salah, habis gitu secara moralitas juga salah. Mungkin itu bedanya. Berarti oh sama aja ya. ya bedanya Oh, ini YouTube tuh kayak sisi kanan, apa kiri. akun bahasanya sisi kiri Oh, gitu. hmm. Aku diingetin sama viewerku kayak aku ada salah ngomong kah? Aku bingung. Apa tuh? Nggak tahu, aku diingetin kayak berlebihan berlebihan mulutmu. Enggak, Karena jujur aku nggak tahu, ya benar-benar nggak tahu. Sorry kalau aku, mohon maaf kalau aku ada salah enggak. ngomong Kak Siska. Enggak guys, tenang aja, aman kok. Enggak berlebihan kok mas. Kita bilang gitu enggak. Emang itu yang jadi topik pembicaraan karena ya apa? Hmm. Ya Kita kan, dapat konsen tadi iya. katanya apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Aku sih boleh semua, apa aja. Kan mas tuh juga nggak tahu di dunia itu kan, jadi berhak dong dan wajar aja kalau misalnya pengen tahu atau Iya, secara gimana produksi sih. ya aku nggak tahu ya. Kalau secara hasil kebetulan aku nonton sih. Ya nonton lah Hmm, sesekali secara hasil. Tapi kalau secara produksi benar-benar buta aku, kayak gimana ininya, kayak modalnya kayak gimana hmm, dan lain-lain aku nggak tahu. Dan menurutku bijaknya nggak usah kita bongkar karena kan Kak Siska juga udah nggak ada di bidang itu juga kan. hmm. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat pengetahuan. Hmm. Itu Nggak. nggak masalah mas, tenang aja. Aku tuh orangnya slow, woles nggak tuh. Jadi kalau emang orang pengen tahu dan aku mau ngasih tahu dan selama itu aku nggak yang kesinggung atau nggak yang gimana, nggak apa-apa, it's okay. Hmm. Totally fine, nggak apa-apa. Namanya juga ngobrol, sharing, dan aku tuh sebenarnya malah seneng loh kalau misalnya orang tuh nanya kayak gimana sih kalau bikin konten sis kayak gitu. Terus kok bisa sih jadi sis kayak gitu. Kok lu bisa dulu begini-begini. Nah itu tuh apa ya, rasa curious orang terhadap kayak as a Siska itu aku tuh seneng kayak misalnya oh berarti aku bisa, aku berhasil nih nge-track orang ini sampai bikin dia penasaran atau cari tahu kayak gitu mas, paham kan? Hmm. Nah Ini satu pertanyaan, boleh jawab boleh nggak? boleh Kak Siska kan dulu memang terkenal dengan driver ojol. ya. Pernah ditolak nggak? Oke, aku jawab jujur, aku pernah ditolak sama driver ojol. Pernah ditolak? Ih, Wow, gimana nah tuh? Gimana? pernah. Ceritanya gimana tuh? Ya ini aku mau ceritain. Jadi waktu itu biasa lagi di kosan, sewa kosan yang cuma kayak ya seminggu gitu kan, cuma buat konten prank doang gitu kan. Jadi eh aku lagi order, gitu kan, lagi order. Terus kan dulu kan kan sekarang bisa apa sih mas? Bisa ngelihat foto profil gitu kan. Oke. Ini Siapa kayak usianya udah kayak parubaya, terus yang ini masih masih muda? mas-mas gitu kan. Kayak Terus? gitu kan. Nah, pada saat itu aku dapatnya yang mas-mas kan. Oke. Dapatnya yang mas-mas. Udah happy gitu kan, udah siap pasang kamera apa segala macam gitu kan. Udah. Terus itu ternyata yang datang bapak-bapak. Oh beda sama ininya joki berarti. Beda, Hah. beda. Nah, dulu ternyata aku baru tahu ternyata akun akun ojol tuh bisa disewakan atau dijual belikan pada saat itu. Terus? Pernah ada kan? Nah, ternyata yang datang bapak-bapak dan kayaknya dia alim deh, maksudnya Hmm. sopan gitu. Ya oke terus. Aduh, maaf mbak, saya lagi kerja. Itu aku ngerasa bersalah setengah mati Tak, oh, mas berarti udah trying. Kak Siska waktu itu udah trying untuk teasing atau untuk goda udah sempat trying udah gitu. kayak, Wow. itu aku langsung respect. Anjing baru ada nih cowok begini. W babak Jadi ojek aku itu. merasa nggak enak. Keren Iya, banget tuh. terus aku langsung Wow. merasa nggak enak setengah mati. Aku nggak enak, aku kasih tip bener-bener berapa kali lipat lah itu kan. Aku kasih tip, Pak mohon maaf Pak
Pak mohon maaf Pak, apa segala macam gitu kan. Udah nih aku lagi makan pesananku kan, lagi makan apa segala macam. Sejam kemudian aku dapat WhatsApp. Dari Mbaknya masih di situ nggak? Saya boleh balik nggak? Ternyata itu WhatsApp dari bapak-bapak yang nolak itu tadi. Anjing. dia berubah pikiran nih. Dia berubah pikiran nih. Berarti udah pulang. Serius sumpah. Kayaknya Iya. salah deh aku anjing. Bangsat, aku udah muji anjing. Ternyata dia berubah pikiran begitu balik. Jadi itu makanya gue kesel kayak anjing, gue tadi udah minta maaf, udah gue kasih tip berkali-kali lipat, terus tiba-tiba mbaknya masih di situ nggak, saya boleh balik lagi nggak? Terus gue balas gini mas, aku balas chatnya gini, maaf pak kesempatan nggak datang 2 kali, langsung auto block, langsung aku pindah kosan cabut. Itu anjing Bing. Bisa dia tolong tapi dia udah balik lagi. Bisa gitu ya, bisa gitu dia berubah pikiran gitu, bisa ya anjing. Aku udah puji lo tadi, udah anjing keren banget dia inget sama keluarga, dia inget sama kerjaannya. Iya aku sebalik, ih baru kali ini nih ada laki-laki yang nggak ini nih nggak kegoda nih sama gue gitu. Ternyata sejam kemudian, mbak saya boleh balik lagi nggak? Nah aku sih curiganya gini mas, dia sejam kemudian tuh dia lagi mandi, lagi apa gitu. Kepikiran gitu kan, kayak kesenggol-senggol. Kayaknya aku melakukan hal yang salah deh. Ini kesempatan deh. Bangsat. Itu sih yang paling epic waktu itu. Kalau ojol. Ya udah akhirnya aku cabut deh dari tempat itu. Sambil ketawa sialan. Terus balik lagi, boleh dijawab boleh enggak? Sebenarnya mereka tahu nggak kalau diupload sama Kak Siska? Kan itu memang Kak Siska mukanya blur, diburin kan sama Kak Siska kan mukanya. Iya, bagus. Jadi ini juga aku mau ngasih tahu kalau misalnya dulu konten-konten semua ojol atau konten sama strangerku itu aku sudah melalui konsen. Jadi aku benar-benar meminta persetujuan. Oke. Ya. Dan aku juga ngasih ke orangnya. Ada fee-nya gitu. Tapi memang ya dia bilang kayak, tapi boleh nggak mbak disensor? Atau boleh kan diedit gitu. Oke. Ya karena mereka juga butuh privasi ya. Tapi ada juga yang memang kayak mbaknya tadi ngerekam ya apa segala macam, terus dia kayak nggak mau gitu, nggak konsen, jadi aku nggak dikasih izin, ya udah langsung aku hapus di depan dia juga. Oh, ada yang kayak gitu juga. Tapi udah kelar tuh. Udah. Oke. Jadi aku melakukan ngupload konten apa segala macam itu atas persetujuan dan konsensual dari si objek pasangan. Bukan mbak, ya iya sih. Iya pasangan konten kan ya, pasangan konten kan. Iya betul. Terus biasanya pesan apa sih? Iya, pertanyaan bagus. Sampai mereka datang gitu ke kamar, pesan apa sih? Banyak banget. Jadi aku sampai pernah mas, aku sehari tuh bisa order delivery makanan tuh bisa kayak 5-7 kali. Karena kan aku tergantung mood ya, kadang ngelihat orangnya nggak jadi orangnya gini gitu kan. Ya to be honest, kayak misalnya emang dari awalnya first impressionnya adalah fisik ya, jadi kayak nggak jadi gitu kan. Lihat orangnya kayak nggak sesuai apa yang aku ekspektasikan tadi gitu kan. Padahal kamera udah on record gitu kan. Sampai akhirnya udah 5 kali nggak dapet driver yang aku pengen yang sesuai. Akhirnya makanan. Iya, jadi makananku tuh numpuk gitu ya. Di kamar tuh kayak numpuk. Oh, berarti pesan makanan. Pesan makanan tuh bukan buat makan, cuma buat pengen ngeprank si ojol ya. Anjing gak jadi tapi numpuk makanan. Kalau boleh tahu makanannya apa tuh yang biasanya? Ya tadi yang aku pesan tuh kayak paling ya mie pedes gitu. Iya. Mie bakmi gitu kan. Ya makanan ala-ala gitu sih, Chinese food atau apapun itu. Info dong yang punya tapi akun. Pernah juga bisa gitu. Bentar aku ngomong sama. Info dong guys yang punya akun Gojek di daerah Jogja. Mau stay di deket-deket gacuan kayak atau mie apa gitu aku. Iya bener-bener gacuan banget tuh. Enggak, tapi dulu emang bener-bener aku dapet banyak banget DM laporan gitu kayak Mbak Sis, lu asal lu tahu ya, gue capek-capek kerja 8 jam, pulang kerja gue rela jadi ojol, bukan nyari duit, bukan nyari duit tambahan demi dapat order dari kau. Tapi kan dia nggak tahu lokasi kau, maksudnya bisa ngomong kayak gitu emang. Iya. Waktu itu kau kayak apa ya, kayak memberitahukan ke publik kau ada di daerah mana gitu, nggak juga kan? Iya, aku gitu deh. Jadi aku dulu sering banget ngerti kayak misalnya aku lagi di Bali,
driver ojol Bali please be prepare gitu. Oh, tapi gak daerah mana? Maksudnya daerah pastinya kayak daerah Canggu. Oh, Enggak. wih itu langsung langsung kerja semua tuh. Ya, Driver yang awalnya mau libur, langsung pada. aku harus kerja hari ini, nggak peduli. Iya, terus semua kota yang aku datengin kayak ojol Surabaya, ojol Jakarta, ojol Jogja, dimanapun Oh. kotanya, Malang, manapun itu kayak please be prepare gitu udah rame banget tuh kayak di mana gitu. Seru aja gitu. Padahal aplikasi ojolku nggak pakai nama asliku ya. Oh, nggak pakai nama asli. Berarti Ya enggak hoki-hokian dong. parah berarti ya. Berarti Iya bener, hoki-hokian parah ya. Oh. bener. Gitulah perjalanan jadi Terus titik berhentinya, maksudnya gini. Itu aku kalau yang aku lihat kayaknya cuma 3 konten atau ya 3 konten kalau nggak salah. Titik berhentinya iya mana tuh kenapa nggak ngonten prank lagi? nggak lanjut Karena apa? ditangkap polisi mas. Ya kan bukan itu yang ditangkap polisinya kan? Bukan karena prank ojolnya. Iya tapi kan Hmm? iya bukan karena prank ojolnya karena Hmm. yang waktu aku bikin konten di apa YIA itu kan di Iya, di airport itu kan. public spots di airport. Iya. Betul. Terus? Cuma dari situ kan akhirnya ya udah stop. Oh. Mm-mm. Dan orang udah tahu mas kayak ntar aku dikit-dikit gitu. Tapi gini, jadi aku udah nggak mau bikin gitu lagi karena udah terlalu banyak yang bikin gitu. Iya, memang. Betul. Aku ngelihat. Iya, memang. Mas bentar ya minum. Iya, jadi udah terlalu banyak yang bikin konten seperti itu. Bahkan itu bukan aku pun tetap dibilang aku. Jadi kayak mereka bikin konten terus di clickbait gitu loh. Jadi seolah-olah itu aku, padahal bukan. Banyak banget sampai ada apa prank-prank yang berbagai macam profesi lah itu dia bikin. Iya, ada. Iya, aku pernah tahu. Tapi memang gini, kalau yang aku tahu dari dunia konten ya, kadang orang berebut untuk ngerasa kalau hidup itu perlombaan, pengen cepet-cepetan nyari garis finish gitu. Iya. Pengen cepet-cepetan. Iya. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya, bukan itu poinnya. Sebenarnya siapa yang mulai duluan? Seorang Siska E bisa segede ini nama ya aku bilang ya, segede ini namanya. Ya karena yang memulai duluan di Indonesia dengan konten prank itu kan, bukan yang biasa-biasa aja kan. Iya. Yang pertama, nah itu sesuatu hal yang pertama itu kadang nggak dipikirkan sama orang. Kebanyakan orang sekarang cuma copy paste aja, terlalu mengagung-agungkan atau mendewakan kata-kata amati, tiru, modifikasi gitu ya. Padahal ya kalau kau cuma amati, tiru dan modifikasi, kau nggak akan jadi siapa-siapa. Kecuali kau modifikasinya benar-benar jadi hal yang baru gitu. Iya. Betul. Aku jadi pengen ngerokok.